Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Arif Mulyadi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STEM Tugu di Rundeng Melabu. Jadi, kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi. Beritanya dan kaitan sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi. Apa itu sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi? Yang pertama, saya akan membahas pengertian sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi. Jadi, sistem komunikasi dapat diartikan sebagai seperangkat hal-hal tentang proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan. Layaknya suatu sistem komunikasi terdiri dari 4, yaitu objek-objek dari sistem komunikasi, atribut sistem komunikasi, hubungan internal komunikasi, dan lingkungan sistem komunikasi. Pola komunikasi adalah gambaran dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat tersampai atau dapat mudah dipahami. Nuruddin 2004 mendeskripsikan sistem komunikasi Indonesia jika ditinjau dari pola komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan diri sendiri merupakan bentuk dari komunikasi yang paling murni dan dasar yang menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam individu itu sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak, misalnya Tuhan. Yang kedua, komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara seorang individu dengan individu lain, di mana masing-masing dapat bertindak sebagai sumber maupun penerima pesan. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Yang kelima, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi gagasan kepada orang lain atau publik melalui media massa. Kemudian B, berita dan kaitan dengan sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi. Yang pertama, KKP dukung pembangunan sistem komunikasi kabel laut di Sulawesi. Kementerian Kelautan dan Periklanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Ditjen PRL membahas rencana pembangunan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL Bifrod oleh PT Telkomsel Indonesia Internasional atau Telin yang akan memanfaatkan ruang laut kawasan antar wilayah di Sulawesi agar dipastikan sesuai aturan. Direktur Utama PT Telin Budi Satria Dharma Purba menjelaskan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan terbaik dan kontribusi maksimal bagi masyarakat Indonesia. PT Telin terus mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan Indonesia dan global, salah satunya melalui pembangunan SKKL Bifrod yang akan melintasi Laut Sulawesi. Kaitan berita KKP dukung pembangunan sistem komunikasi kabel laut di Sulawesi dengan sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi adalah pembangunan sistem komunikasi kabel laut di Sulawesi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan Indonesia dan global yang merupakan salah satu siaran pers. Jadi sistem komunikasi itu dipakai untuk mengamati suatu sistem pers. Maka objek-objek dari sistem ini adalah insan pers atau wartawan, dewan pers, institusi pers, pesan, contoh berita, opini, iklan, masyarakat yang berkepentingan, pemerintah. Ciri-ciri atau kualitas dari mereka sebagai objek-objek sistem merupakan atribut sistem. Interaksi antara mereka membentuk hubungan antara anggota sistem.
Sistem pers juga eksis dalam lingkungan sosial, politik, budayanya. Menurut saya, juga berita ini secara tidak langsung mengandung salah satu sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi gagasan kepada orang banyak publik melalui media massa. 2. Komunikasi sempat terputus. Kemlu pastikan 9 WNI di Chernihiv dalam kondisi aman. Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu RI mengatakan serangan Rusia di Chernihiv, Ukraina sempat mengganggu layanan umum seperti air, listrik, gas, hingga jaringan komunikasi. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI Kemenlu Judah Nugraha mengatakan akibat serangan tersebut komunikasi dengan 9 WNI di Chernihiv sempat terputus, namun demikian gangguan tersebut telah berhasil diperbaiki dan komunikasi dengan 9 WNI kembali bisa terhubung. Kaitannya, berita komunikasi sempat terputus. Kemlu pastikan 9 WNI di Chernihiv dalam kondisi aman dengan sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi adalah, menurut saya pribadi, di berita tersebut secara tidak langsung mengandung komunikasi organisasi yang mana isi beritanya adalah terputusnya komunikasi dengan WNI karena gangguan komunikasi seluler yang mengakibatkan tidak tahu kondisi dan keberadaan WNI di Chernihiv, Ukraina. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Sekian saja dari penjelasan saya tentang sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi, serta berita dan kaitannya dengan sistem komunikasi ditinjau dari pola komunikasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.